Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di kelas tutorial online mata kuliah pengantar bisnis kelas 269. Saya Muhammad Kefir Rizal, SEMM. Berharap seluruh teman-teman mahasiswa berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti proses pembelajaran hingga sesi terakhir ini. Teman-teman, pada pertemuan ke-8 yang merupakan sesi penutup tuton, kita akan membahas materi penting mengenai lingkungan usaha, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau kita singkat CSR. Dalam pembahasan lingkungan usaha, teman-teman akan mempelajari bagaimana perusahaan berinteraksi dengan dua kategori utama, yaitu lingkungan internal atau internal environment yang mencakup sumber daya, budaya organisasi, dan struktur internal, serta lingkungan eksternal yang meliputi faktor di luar perusahaan. Berbagai pendekatan analisis seperti PEST atau PES, yaitu Political, Economic, Social, dan Technological, dan STEEPLE atau STEPO, yaitu Social atau Demographic, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, dan Ethical, digunakan perusahaan untuk memahami perubahan sosial, ekonomi, hukum, teknologi, hingga lingkungan hidup. Istilah-istilah tersebut menggambarkan alat analisis yang membantu manajemen dalam mengidentifikasi peluang maupun ancaman dalam lingkungan bisnis. Selain itu, teman-teman juga akan mempelajari konsep stakeholders atau pemangku kepentingan, yaitu individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Stakeholders ini sendiri dapat berasal dari dalam perusahaan atau internal stakeholders seperti karyawan dan manajemen, maupun dari luar perusahaan atau external stakeholders seperti masyarakat, pemerintah, dan juga pelanggan. Dalam konsep etika bisnis, kita akan memahami bagaimana istilah values atau nilai-nilai yang menjadi pedoman seorang manajer dalam bertindak, serta berbagai tantangan etika seperti personal gain atau selfish interest atau kepentingan pribadi, competitive pressure on profit atau tekanan kompetitif, dan cross-cultural contradictions atau perbedaan budaya lintas negara yang bisa menyebabkan konflik. Sementara itu, pada bagian tanggung jawab perusahaan atau CSR, kita akan juga melihat bahwa bagaimana perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sosial dan alam secara berkelanjutan. Teman-teman, sebelum mengikuti diskusi, saya akan menyarankan selalu kepada teman-teman semua agar mengikuti dan memahami serta membaca BMP Modul 8 dan 9 agar dapat memahami materi dengan baik dan berkontribusi secara aktif pada forum diskusi. Keaktifan teman-teman dalam memberikan pendapat menjadi bagian penting dari penilaian tutorial online. Nilai tutorial online sendiri akan berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir mata kuliah. Dengan syarat jumlah jawaban benar UAS mencapai minimal 30% dari total soal. Nah, itu adalah ketentuannya ya teman-teman ya. Dengan berakhirnya sesi tutor ini juga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang ada di kelas 269 yang telah mengikuti tutorial dari sesi pertama hingga sesi ke-8. Terima kasih atas waktu, komitmen, serta partisipasi aktif yang sudah teman-teman berikan. Pada kesempatan ini juga, saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan penyampaian, ataupun kekhilafan yang terjadi selama proses tutorial ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kepada mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya teman-teman menjalankan dua tanggung jawab besar ya, sekaligus menunjukkan ketekunan serta kemampuan manajemen waktu yang luar biasa. Teruslah bertahan karena setiap usaha teman-teman hari ini akan menjadi kebanggaan di masa depan. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang belum bekerja, tetaplah semangat dan fokus dalam menempuh studi ini. Waktu teman-teman saat ini adalah kesempatan untuk memperdalam ilmu, mengembangkan keterampilan, memperkaya pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Tidak perlu berkecil hati, setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah terus belajar, terus berkembang, dan menciptakan versi terbaik dari diri teman-teman. Semoga seluruh mahasiswa di kelas 269 dapat meraih predikat terbaik, lulus tepat waktu, dan mencapai impiannya masing-masing. Teruslah bersemangat, teruslah berusaha, dan jangan pernah ragu bahwa teman-teman mampu untuk meraih apapun yang teman-teman cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Saya Muhammad Kefir Rizal, SEMM.
tutor mata kuliah pengantar bisnis kelas 269 pamit undur diri. Kita tunggu kisah sukses teman-teman semua. Sampai jumpa.